yang saya tunjuk, yang tunjuk Pak Farid bergantian membacakan apa yang ada di kotak ini, yang di sini dan di sini. Siapa yang mau? Ya, banyak sekali yang mau. Baik, ya. Caranya bacanya nanti harus jelas, boleh bisa dibilang semua. Baik, yang pertama. Baik, Mira dulu. Mira membacakan beberapa yang ada di sini. Ya, bolehlah baca semuanya aja biar lebih cepat. Oke, yang pertama. Dasar, yang pertama. Tidak mengejek nama orang tua kalau diatur baris. Jangan nolak Stop. Tidak mengejek orang tua ya. Saya tulis satu dulu ya. Tidak mengejek orang tua ya. Intinya tidak mengejek ya. Ya, tidak mengejek. Nanti kan ada yang sama, tidak perlu ditulis lagi. Terus, apa lagi? Tidak mengganggu teman saat mengerjakan. Oke, tidak mengganggu. Boleh, tidak mengganggu. Terus, apa lagi? Gak apa-apa, dibaca aja, baca aja. Sama gak apa-apa. Ketika bersekolah berbunyi, semua harus langsung keluar dari kelas. Oh, berarti ketika belnya berbunyi, semua langsung keluar. Berarti itu perilaku apa ya? Disiplin ya. Oh, baik, disiplin boleh. Terus, apa lagi? Tidak ramai saat pelajaran apapun. Oh, tidak ramai. Ya, tidak ramai. Oke, terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Oke, apa lagi? Menghargai bapak ibu guru. Iya, menghargai bapak ibu guru. Baik, apa lagi? Jangan membuli temannya. Tidak membuli temannya itu kapan yang tidak mengejek ya? Ya. Terus? Menghargai teman juga dapat kenapa. Oke, menghargai sudah. Ada lagi? Sudah, semuanya sangat duduk. Oke, terima kasih Mira. Oke, baik. Kali ini laki-laki. Fahri. Silakan Fahri. Baca Fahri, yang di sini Fahri. Tidak boleh mengejek nama orang. Tidak mengejek sudah. Terus? Saya ingin sekolahku nyaman dan Oh, bersih. Ini bersih, nyaman dan bersih. Oke. Selanjutnya, mengerjakan PR itu berarti apa ya? Bibit ada lagi? Iya, bertanggung jawab. Oke. Lanjut. Ada jam kosong. Nanti kita pikirkan ulang ya. Oke, semua yang ada di sini kita tulis, tapi nanti kita akan pikirkan ulang yang ada di sini. Apa ini perlu jadi keyakinan kita? Lanjutkan. Oke, berarti berkata kotor dan tidak menyinggung itu berarti menghargai. Ada lagi? Oke, mendengarkan dulu berarti tidak menghargai. Terus apa lagi? pengen mendapatkan nilai terbaik dan menjadi. Oke, nilainya terbaik. Lanjut. Ya, menghargai sudah. Guru, teman sudah. Sudah? Kalau kamu ingin menghargai pendapat berdua dan Oh ya, berarti kalau maksudnya harus tapi bergantian ya. Bergantian untuk antri. Sudah. Tidak menghina fisik dan tidak mengejek. Ada lagi? Sudah, terima kasih. Jangan duduk. Sekarang, ya, terima kasih bagi yang tadi sudah berpartisipasi. Sekarang kita akan rinci ini. Kita bahas satu persatu yuk. Kita bahas. Tidak mengejek teman, tidak mengejek fisiknya teman, tidak mengejek nama orang tua teman. Itu baik atau enggak? Perilaku tidak mengejek, itu baik atau tidak? Kalau tidak mengejek, baik. Yang jelek, yang tidak baik apa? Mengejek ya, mengejeknya. Oke, berarti kalian ini setuju? Bermanfaat bagi kamu? Tidak mengganggu teman.
Ini bermanfaat bagi kalian atau tidak? Oke. Disiplin. Bermanfaat. Tidak ramai. Apa manfaatnya kalau tidak ramai? Oh, apa? Dia nggak menjadi teman yang belajar. Baik. Membuang sampah di tempatnya. Bermanfaat nggak? Bersih. Kenapa sih kalau kelas kita bersih? Oke. Membuang sampah di tempatnya. Oke. Selanjutnya, menghargai guru dan teman. Enak nggak ini? Kenapa kalau kita harus menghargai? Tidak punya sopan santun, tidak punya attitude. Attitude bahasa Inggris ini. Attitude itu sifat, sikap ya. Tidak punya nilai yang bisa membuat kalian bertengkar ya. Gara-gara tidak menghargai guru atau teman. Yang bersih sudah, bertanggung jawab. Penting nggak ini bertanggung jawab? Kalau tidak bertanggung jawab, kenapa sih? Kalau malas, akibatnya apa? Kalau kamu tidak naik kelas, ada lagi. Kalau kamu misalnya nggak masalah, nilainya jelek. Kenapa ya permainannya jelek? Iya, karena nggak belajar. Oke, tanggung jawab. Adanya jam kosong, perlu nggak? Kalian pikirkan, apa manfaatnya jam kosong bagi diri rumah? Dia nggak pusing. Coba seandainya kalian punya waktu istirahat nggak? Nah, bayangkan kalau kalian itu tiap hari ada jam kosong yang ini. Damar, tadi saya lihat kamu cemberut, tidak semangat di kelas. Ada apa, Damar? Tidak apa-apa, cerita aja. Ada apa? Saya lupa mengerjakan PR. Oh, Damar lupa mengerjakan PR. PR hari ini ya? Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu, kenapa Damar bisa lupa mengerjakan PR? Karena kemarin malam saya ada lomba. Lomba apa? Lomba tenis meja Oh, lomba tenis meja. Di mana? di Keputi. Oh, menang atau enggak? Alhamdulillah menang. Alhamdulillah kamu menang. Berarti kamu benar-benar berprestasi dalam bidang olahraga ya. Oke, selain berprestasi di bidang olahraga, pengen nggak Damar punya keinginan berprestasi di bidang yang lain? Ingin, Pak. Oh ya, salah satunya misalnya di bidang akademik, pelajaran, pengen? Ingin. Oh ya, kalau begitu Damar masih ingat nggak orang yang punya akademik yang bagus itu ciri-cirinya bagaimana? Pintar, nilainya bagus-bagus, mengerjakan PR terus. Oh iya, benar. Terus Damar masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Pak. Apa keyakinan kelas kita? Mandiri dan berakhlak mulia. Oh iya, yang Damar lakukan tadi itu belum sesuai dengan dengan nilai yang mana? Yang mandiri. Yang mandiri, benar. Kayak mandiri. Harusnya apa yang Damar kerjakan atau lakukan? Mengerjakan PR sehabis pulang sekolah, tidak Oh. menunda-menundanya. Oh iya, benar. Oke, ada usulan yang Damar lakukan supaya hal itu tidak terjadi lagi? Sehabis pulang sekolah saya akan mengerjakan PR. Ah, Menunda-nunda. PR jadi tidak ditunda-tunda lagi ya. Oh iya, benar. Jadi kalau kamu tidak menunda-nunda, itu nanti pekerjaanmu cepat selesai. Ya, kamu nggak punya tanggungan, bertanding juga enak, kamu nggak kepikiran. Kalau kemarin juara 2, bisa jadi juara 1 nanti. Iya, ya. Baik, kapan kira-kira mulai memperbaikinya? Mulai hari ini, Pak. Oh iya, mulai hari ini. Jadi nanti pulang sekolah, tugas-tugas hari ini harus dikerjakan ya. Baik, pada rasa kamu akan berprestasi ke depannya. Ya, terima kasih Damar. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SDN Muhammad yang telah menghadiri kegiatan sharing mengenai budaya positif. Kali ini merupakan salah satu tugas dari
Baik Bapak Ibu, sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menjawab setuju ataupun tidak setuju. Coba yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau bersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplinnya anak. Setuju. Boleh. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan juga bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini kalau kelihatannya memang hal-hal yang baik-baik ya. Kalau kita lihat dari dampaknya itu kelihatannya memang baik-baik. Cuma nanti akan kita baca lebih lanjut apakah ini memang sesuai dengan taraf kegiatan pembelajaran anak atau masih belum. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini ada sebuah permainan. Nanti saya butuhkan salah satu relawan untuk maju ke depan. Mungkin Pak Andi, monggo Pak Andi berdiri sebentar Pak Andi. Nah, Pak Andi tugasnya ini menggenggamkan tangan Pak Andi. Menggenggamkan tangan, menghadap ke teman-teman Pak Andi. Nah, tugas teman-teman ya, bagaimana caranya supaya kepala tangan Pak Andi ini bisa terbuka? Boleh dengan ancaman, boleh dengan rayuan ataupun dengan apapun, dengan yang Bapak Ibu inginkan supaya Pak Andi ini mau membuka kepala tangannya. Monggo, coba berse. Yang lainnya, tidak mau. Terus ada lagi, monggo Pak Rawi. Boleh. Salaman. Oh, tidak mau. Ada salaman, tidak mau. Boleh dengan ancaman atau rayuan, boleh. Belum, oke ya. Pak ada komen Pak. Alhamdulillah ini. Terima kasih. Artinya Pak Ade membuka kepala tangannya. Coba Pak Ade saya tanya. Iya, Pak Ade saya tanya. Tadi ketika diajak Bu Else, Pak Robek, Gulung dan teman-teman yang lain tidak mau membuka kepala tangannya. Tapi ketika diarahkan oleh Bu Hari, kenapa mau Pak Adi? Karena ada reward ya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, intinya ini sebenarnya bisa kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Sebenarnya anak ya itu mau menuruti apa yang ada di sekolah, apa yang diinginkan gurunya, itu kalau dia sendiri ingin melakukannya. Kalau dia sendiri nggak pengen, kita ancam Pak, tos Pak. Dia nggak pengen tos, dia tidak akan mau. Ya, jadi intinya anak itu mau berubah, mau apapun kalau ada keinginan di dalam dirinya. Inilah yang disebut motivasi intrinsik. Nah ini nilai yang dapat dalam permainan ini tadi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebisa mungkin kita menunjukkan motivasi dalam diri anak itu sendiri. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya ada ilusi yang mungkin terbiasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah gurunya memerintah. Nah, sapu nak, dia nyapu. Nah, ilusinya seolah-olah muridnya manut pada gurunya. Tapi sebenarnya, hakikatnya siswa itu mau dalam dirinya mau. Aku mau diperintah oleh guruku. Bukan karena perintah dari gurunya. Jadi kesadaran dalam dirinya, aku mau melakukan sesuai yang diinginkan guruku. Bukan karena gurunya memerintah, siswanya mau bukan. Jadi ilusi, ada beberapa ilusi. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah. Itu dapat membuat karakternya semakin meningkat. Nah, ini ada ilusi juga. Kalau kita kritik terus, kadang-kadang seorang anak tidak membutuhkan kritikan, kadang-kadang membutuhkan masukan yang tidak buat dia merasa bersalah atau merasa kurang seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi penguatan positif dari media, kemudian diberi pujian. Itu seolah-olah memang kadang-kadang dalam jangka pendek itu yang benar bisa mengubah perilaku anak. Tapi dalam jangka panjang kadang-kadang ini menimbulkan ketergantungan dari anak. Aku nanti tidak dapat hadiah, aku nanti tidak ada reward. Akhirnya dia malas untuk mencapai sesuatu yang baik. Padahal posisi seorang anak itu seharusnya muncul keinginan dalam diri dia untuk melakukan sesuatu yang baik itu
sendiri tanpa ada rangsangan eksternal dari guru maupun teman-temannya. Baik Bapak Ibu, itulah yang dikenal dengan teori stimulus respon. Kita beri stimulus, siswa akan merespon apa yang kita berikan. Ya, ini juga berkaitan dengan teori kontrol. Oke, ini kita lanjutkan dan langsung kita ke disiplin positif Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal istilah disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Sesuai jadwal, boleh. Ada lagi? Sesuai aturan, tepat waktu, taat pada aturan. Nah, itu memang benar Bapak Ibu. Saat ini arti dari disiplin itu seperti itu. Namun ternyata makna sebenarnya dari disiplin itu bukan hanya seperti itu. Ini terjadi pergeseran arti. Ternyata makna disiplin sebenarnya itu adalah belajar. Maksudnya belajar Pak. Maksudnya belajar itu anak itu belajar untuk mengontrol dirinya sendiri sehingga dia menjadi pribadi yang merdeka. Maka kita kenal yang saat ini yang sedang tren itu istilah merdeka belajar. Ini maksudnya anak itu menyadari bahwa belajar itu butuh hantu. Nah ini termasuk dalam aplikasi disiplin positif. Ini diteorikan atau disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini seperti yang teori kepala tangan tadi, kita nggak bisa mengontrol anak-anak. Sebenarnya bisa mengontrol dirinya sendiri. Mau Bapak, silakan. Oke, yang kemudian makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Yang kemudian adalah semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak ketika melakukan sesuatu, entah itu ramai di kelas, entah itu mungkin dia mengganggu temannya, itu ternyata ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ada keinginan sesuatu, ada 5 kebutuhan Bapak Ibu yang menjadi kebutuhan dasar sehingga ingin dipenuhi. Jika ini tidak ada, kadang-kadang anak-anak akan melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan aturan yang ada di kelas kita. Ya, nanti apa aja ada di belakang nanti slide-nya 5 kebutuhan dasar. Kemudian ada juga 5 posisi kontrol dari seorang guru. Ada 5 Bapak Ibu. Guru itu ternyata memegang 5 posisi kontrol, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah. Kemudian ada juga posisi kontrol itu menjadi teman, kemudian menjadi pemantau, dan yang terakhir adalah menjadi manajer. Ini mungkin biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari sebagai pendidik di lingkungan sekolah. Seperti apa prakteknya nanti akan ada videonya menunjukkan bagaimana kelima posisi kontrol ini akan tampak sekali perbedaannya. Kemudian realitas atau kenyataannya yang kita inginkan saat ini itu kadang berbeda-beda dengan yang diinginkan anak-anak. Nah, ini menjadikan dasarnya ini ada 5 kebutuhan dasar hidup ini. Dari 5 kebutuhan dasar ini kadang-kadang terjadi permasalahan di kelas. Untuk mengatasinya, di sini nanti ada caranya yang disebut dengan segitiga restitusi. Dari ini sebenarnya pengembangan dari kata restitusi sendiri. Untuk restitusi nanti akan kita pelajari selanjutnya. Oke, ini di sini tadi sudah kita bahas. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan universal itu nilai kebijakan atau kebaikan yang terbebas dari lingkup agama, ras, kemudian lingkungan sekitar siswa itu bebas. Nah, maksudnya ini diakui oleh siapapun, oleh seluruh warga di dunia. Maka disebutkan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini berupa diadopsi, dimasukkan dalam sistem pembelajaran kita yang kita kenal dengan istilah profil pelajaran Pancasila. Nah, ini ada 5, yang ada 6 yang disampaikan dalam profil pelajaran Pancasila ini. Ini merupakan nilai-nilai yang berusaha dikembangkan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Mulai dari beriman bertakwa, pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berharap kritis, sampai pada kreatif. Baik, selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal istilah motivasi eksternal
eksternal itu dari mana Bapak? Dari luar. Misalnya kalau seorang anak, bagi seorang anak, motivasi eksternalnya biasanya apa misalnya? Bagi seorang anak, misalnya saya seorang murid, motivasi eksternal saya, misalnya untuk belajar di sekolah, apa misalnya? Ingin dapat ujian dari guru. Ada lagi? Jadi mendapatkan teman, dia berperilaku baik supaya dapat teman ini. Ya, ini memang sesuatu yang wajar, yang biasa yang kita lihat atau kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Namun dari sekian banyak motivasi eksternal, itu yang bisa dikembangkan dalam sistem pendidikan di Indonesia itu utamanya adalah motivasi internal yang di dalam diri sendiri. Kenapa? Karena ini akan berujung pada tujuan disiplin positif tadi. Anak sadar bahwa aku ini belajar, disiplin aku butuh, aku ingin tahu. Manfaatnya juga aku nanti yang tahu, yang merasa juga saya. Nah, disinilah yang membuat seorang anak nanti belajarnya tidak hanya sebentar. Mungkin kalau motivasi eksternal, belajarnya kalau ada gurunya, atau belajarnya kalau temannya mau ikut. Nah, kalau internal, meskipun sendirian atau meskipun tidak ada dukungan dari fasilitasnya, dia akan tetap berusaha untuk memenuhi beban belajarnya. Ini pula yang disampaikan oleh Ki Hadiatwantoro. Nah, jadi ternyata jauh sebelum konsep Indonesia belajar atau merdeka mengajar ini sudah disampaikan oleh Ki Hadiatwantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam buat memerintah diri sendirinya. Ya, jadi intinya dari merdeka itu bukan hanya terlepas dari penjajah atau terlepas dari perintah dari guru, tapi yang dimaksud merdeka oleh Ki Hadiatwantoro ini adalah mampu untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga setiap kali ada kekurangan atau kesalahan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Baik, nah ini konsep dihukum dan penghargaan Bapak Ibu. Baik, yang pertama konsepnya adalah ternyata hukuman ataupun penghargaan itu memang akan menimbulkan perilaku positif pada siswa. Namun dampaknya adalah jangka pendek. Ketika hukuman atau penghargaan itu sudah tidak ada lagi atau sudah jarang diberikan, maka siswa akan kembali ke kebiasaan semula. Nah, yang kedua, ada juga yang penghargaan menghukum. Ada seorang juara, biasanya dapat pujian dari gurunya. Suatu ketika dia berusaha mati-matian untuk melaksanakan tugas, harapannya dipuji gurunya, gurunya sibuk. Ya, statusnya. Nah, dia akan merasa, aku berusaha keras, aku sudah menyelesaikan tugas dengan baik, tapi kenapa Pak seperti ini responnya? Nah, ini bahayanya kalau seorang anak hanya bergantung pada motivasi eksternal. Kemudian, ternyata di dalam penelitian juga ada penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ini penelitian, ternyata suatu ketika ada seperti perlombaan seperti itu. Nah, itu diteliti. Ketika diberi motivasi penghargaan, nanti kalau kamu juara dapat hadiah sekian-sekian. Nah, ketika itu diberlakukan terus lama-kelamaan ternyata dari hasil penelitian itu tingkat ketepatan anak itu mengerjakan semakin turun gitu. Ya, mungkin ini kita masih belum menemui, tapi ini ternyata sudah dilakukan penelitian di beberapa negara. Ada juga penghargaan yang tidak efektif dan merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan begini Bapak Ibu. Ketika ada penghargaan, nanti yang senang satu anak, yang susah atau yang sedih siswa yang lainnya. Ketika kita mengadakan suatu kegiatan, seorang anak pinter, kita beri penghargaan, pinter kamu. Yang lainnya itu kadang-kadang agak terlalu dipuji, menimbulkan permasalahan baru di kalangan siswa. Ya, jadi menimbulkan permasalahan. Merusak hubungan antara siswa yang biasanya baik, kadang-kadang muncul rasa iri atau seperti itu. Nah, ini yang dimaksud penghargaan, ternyata kadang-kadang juga bisa merusak hubungan. Oke. Selanjutnya, lalu bagaimana cara kita mengapresiasi pada siswa ketika dia melakukan sesuatu yang baik? Nah, ini Bapak Ibu ada tipsnya. Yang pertama, beri penghargaan secara khusus pribadi. Berikan pengakuan secara murid secara bergantian dan konsisten serta berfokus pada proses. Pak, maksudnya gimana? Ini nanti akan diuraikan dalam sini. Kalau di sini nanti akan kelihatan bedanya.
spesifik apa yang kita puji, apa situasinya seperti apa, dan apa terbalik bagi anaknya. Contoh yang pertama, penggunaannya. Kemarin saya perhatikan rasa empati ini besar sekali. Ini yang dikembangkan itu adalah rasa empatinya, nilai kebajikannya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, jadi dia tahu dia itu dipuji atau diberi apresiasi yang dia lakukan apa, kemudian kapan waktunya. Jadi dia benar-benar sadar, tidak hanya diberi penguatan perbuatanmu baik, kamu tadi menolong orang. Nah, seperti itu. Kemudian saya menghargai kepedulianmu. Yang berusaha dikembangkan adalah nilai-nilai kepeduliannya. Saat kamu membantu teman-temanmu di kelompok masyarakat tugas kelompok, serta terima kasih. Nah, ini ucapan pembukaannya. Atas rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi Bapak Ibu, ternyata semua hal yang dilakukan oleh siswa kita itu bisa kita apresiasi. Seperti yang disampaikan dalam materi tadi, jangan hanya satu anak saja yang kita apresiasi. Kadang-kadang anak yang paling tidak bisa pun butuh apresiasi dari kita. Nah, kita tidak harus mengapresiasi sesuatu yang tidak dia miliki, tapi dengan perilaku sederhananya dia, kita bisa apresiasi. Tidak harus pelajaran, bisa sikap, bisa mungkin menolong orang yang biasanya dia tidak lakukan. Kita apresiasi ini untuk diharapkan muncul motivasi dalam dirinya untuk selalu berkembang. Nah, coba Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Yang pertama, ya, ketika siswa kita melakukan sesuatu dan ada tindakan seperti ini, seorang anak itu terlambat, kemudian dia mencatat 100 kali di dalam bukunya dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena hari ini saya terlambat ke sekolah sebanyak 100 kali. Kira-kira ini termasuk berdampak positif atau tidak, Bapak Ibu? Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Ditulis 100 kali. Nah, harapannya supaya anak itu benar-benar tidak terlambat lagi. Karena besok kalau saya terlambat lagi, saya pasti disuruh nulis lagi. Nah, ini menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman boleh. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat di sekolah. Diminta berarti hukuman. Baik. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, bagus, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Di rumah pun dia sudah pulang harus pakai sepatu karena hari ini kamu tidak pakai sepatu hitam. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Baik, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, ya. Nah, lalu mungkin dari pendapat Bapak Ibu, apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Kalau hukuman dari gurunya biasanya, kalau konsekuensi dia menyadari bahwa kesalahannya, dia akan mendapatkan seperti ini. Oh iya, berarti kalau hukuman itu langsung dari gurunya, ya. Kalau konsekuensi sudah ada aturannya, sudah disepakati. Oh iya, betul yang disampaikan oleh Bu Esther, Bapak Ibu. Hukuman itu biasanya dilakukan secara spontan. Yang kedua, hukuman itu tidak menyelesaikan apa yang menjadi masalah. Kayak tadi, anak terlambat datang, bukan memperbaiki supaya tidak terlambatnya, tapi dia disuruh nulis. Ini sesuatu yang tidak ada hubungannya. Iya, memang tujuannya memberikan rasa jerah, tapi tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Ya, itu yang membedakan hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi memang sudah ada aturannya, sudah disepakati bersama, dan dia ketika melanggar, dia tahu bahwa dia melanggarnya, dan dia mau melakukan sesuatu yang menjadi konsekuensi atau dampak dari perilakunya. Nah, ini Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu benar semuanya tadi ya. Cuma yang agak aku kelihatan yang nomor 10. Kenapa nomor 10 ini kok disebut konsekuensi? Yang terakhir yang bahas sendiri ini.
Kenapa kok konsekuensi kok bukan hukuman? Karena sudah disepakati bersama. Iya, karena ini konteksnya di pelajaran PJOK. Kalau PJOK berlari-lari itu memang materinya, salah satu materinya. Tapi kalau dia terlambat, bukan di pelajaran PJOK, baru datang ke kelas, ke sekolah terlambat, langsung kita suruh lari, itulah yang namanya hukuman. Oke, karena memang belum ada kesepakatan antara kita dan murid atas perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan ini. Baik Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk ke restitusi. Yang kaitannya dengan perilaku anak-anak yang memang tidak sesuai dengan peraturan atau tata tertib di sekolah tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya secara mandiri. Intinya kita latih anak-anak untuk senantiasa mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini manfaatnya Bapak Ibu tidak hanya berlaku pada materi pelajaran di kelas, tapi nanti bisa dibawa ke rumah. Karena saya yakin setiap manusia dimanapun posisinya pasti ada masalah yang akan dihadapi. Dari sekolah, di rumah pasti ada sesuatu aja yang baru, masalah baru yang akan dihadapi. Kalau anak-anak dibekali dengan restitusi ini, paling tidak kita sudah berusaha supaya anak-anak itu bisa atasi permasalahan yang terjadi. Baik Bapak Ibu, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Maksudnya kolaborasi, dia tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Dia butuh bantuan dari gurunya, orang tuanya untuk menjalankan kegiatan ini. Oke. Kemudian membantu berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan, karakter seperti apa yang dia inginkan kelak. Ya, ini tujuan utama dari restitusi. Seorang anak yang biasa terlambat, kemudian kita ajak restitusi, kita tanya, kamu nanti kalau terlambat terus, kira-kira masa depanmu seperti apa? Kita ajak diskusi seperti itu. Ini kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Ya, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bersifat tawaran. Jadi kalau restitusi ini penyelesaiannya berasal dari siswa sendiri. Kita hanya mengarahkan siswa sendiri yang menentukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian restitusi ini berusaha mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Kemudian restitusi adalah cara yang terbaik. Memang ini ditujukan untuk pengembangan siswa secara berkelanjutan. Terus restitusi juga berfokus pada karakternya, bukan tindakan atau masalah yang terjadi. Fokusnya pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa merasa dia adalah seseorang yang lebih rendah daripada teman-temannya. Nah, ini tujuan dari restitusi. Nah, Bapak Ibu, untuk menjalankan restitusi kita perlu melakukan yang namanya keyakinan kelas. Ya. Contoh ini ada permasalahan di kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm tidak mengendarai roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus pakai helm kalau naik kendaraan roda 2? Supaya selamat, benar ya. Kalau jatuh tidak terlalu parah. Nah, itu Bapak Ibu merupakan contoh dari kesadaran dari siswa atau kita terhadap sebuah perilaku. Kita melakukan sesuatu karena kita sadar bahwa itu butuh, itu penting. Kemudian ada juga mengapa kita perlu menerapkan aturan 3M ini pada masa-masa pandemi? Kira-kira apa? Biar kita selamat. Ternyata keselamatan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar. Anak-anak kalau terancam, dia pasti akan bereaksi. Sesuatu kalau dia mengancam keselamatan dia pasti akan bereaksi. Kadang-kadang reaksinya berlebihan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran? Karena kira-kira kenapa? Karena memang kita butuh untuk mengetahui materi dari awal hingga akhir. Ya, memang kita sadari bahwa kita perlu. Beda kayak ceritanya kalau kita merasa aku sudah bisa, aku nggak perlu materi ini. Nah, itu nanti akan beda ceritanya.
Kemudian Bapak Ibu, inilah yang mendasari keyakinan kelas. Memang keyakinan kelas ini tidak bisa langsung terbentuk. Kadang-kadang diperlukan yang namanya peraturan kelas dulu. Peraturan kelas dulu. Peraturan ini bisa dikembangkan menjadi keyakinan kelas, menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Kalau peraturan kelas misalnya, mungkin apa peraturan kelas? Datang tepat waktu. Ada lagi, misalnya tidak membuang sampah di kelas. Nah, Bapak Ibu, peraturan-peraturan yang spesifik seperti itu ternyata bisa dirangkum dalam sebuah keyakinan kelas yang lebih sederhana. Datang tepat waktu, terus tidak membuang sampah di kelas. Ini kalau kita input dan kita masukkan ke dalam profil belajar Pancasila, kira-kira masuk di mana? Apakah masuk ke beriman dan bertakwa? Belum. Berakhlak mulia? Bisa ya, berakhlak mulia, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian masuk ke mandiri? Iya, datang tuh. Kalau anak itu mandiri, aku sadar sekarang waktunya bangun. Waktunya berangkat, dia berangkat. Dia tidak perlu harus diperintah orang tuanya, ayo berangkat. Tidak. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan dalam dirinya, maka keyakinan itu bisa dijabarkan dalam banyak kegiatan. Contoh, bertengkar dengan teman, berkelahi, ejek-ejekan, kira-kira tidak sesuai dengan profil belajar yang mana? Beriman dan bertakwa? Belum ya, berakhlak mulia. Nah, ternyata profil belajar Pancasila yang sudah dirancang itu memang sudah mengakomodir berbagai kebutuhan belajar yang ada di sekolah. Cuma rinciannya itu ternyata bisa sangat berdampak, sangat banyak sekali, dan bisa kita lihat melalui peraturan kelas. Nanti kalau sudah ada keyakinan kelas, maka peran dari peraturan kelas ini nanti akan tergantikan Bapak Ibu, akan digantikan oleh keyakinan kelas. Harapannya apa? Harapan dengan ada keyakinan kelas, maka lingkungan belajar anak-anak itu akan positif, akan mendukung, karena semua anak sudah mulai menjalankan keyakinan kelas masing-masing. Yang terakhir adalah budaya positif yang akan berjalan di lingkungannya. Baik Bapak Ibu, kemudian, nah ini Bapak Ibu coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini peraturan atau keyakinan kelas? Nah, sebelumnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau peraturan berarti kira-kira keyakinan apa yang ingin ditanamkan pada anak? Selalu mandiri, dia akan kembalikan sesuatu yang dipinjam, akan kembalikan sendiri, mandiri. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh mengganggu orang lain, termasuk teman, guru. Kira-kira keyakinannya apa? Berakhlak mulia. Oke. Hadir di setelah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin tadi masuk ke nilai mandiri. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Iya, berakhlak mulia. Dilarang menggunakan narkoba. Berakhlak mulia. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, mau antri. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Mandiri, bisa, berdakapnya juga bisa, tidak menyerong ke teman. Oke, Bapak Ibu, inilah yang menjadi keyakinan kelas dalam dari peraturan-peraturan ini. Ketika mengembalikan buku ke tempatnya, itu adalah nilai keyakinan sebenarnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu masuk dalam salah satu sub atau bagian dari mandiri. Jadi kita sudah melangkah lebih maju berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Kita sudah libatkan dalam bentuk profil belajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, ini contoh cara pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Kita awali dengan arahan singkat mengenai yang harus dilakukan siswa. Nah Bapak Ibu, ini saya menjelaskan terlebih dahulu pada anak-anak. Nanti akan saya berikan sebuah kertas. Kalian boleh menuliskan apa yang kamu inginkan terjadi di dalam kelas
kelas kita. Boleh kalimat yang positif ataupun sesuatu yang kalimatnya tidak melakukan sesuatu, tidak mengambil, tidak mau sampah. Ini kita bebaskan pada siswa. Nah, setelah itu ini masih yang awal. Kita mulai dari tengah aja. Nah, ini posisi di tengah, Bapak Ibu. Yang dilakukan siswa, maaf, yang dilakukan siswa saat ini tadi. Nah, ini anak-anak mulai menempelkan apa yang dicita-citakan atau yang diinginkan tadi di dua tempat. Saya pakai tempat yang sebelah sini dan sini. Secara bergantian saya akan menempelkan apa yang diinginkan. Nah, mungkin situasi kelasnya saat itu agak seperti ini, dan agak jauh seperti ini. Tapi ini tidak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, ini masih dalam proses belajar anak. Nah, setelah itu, ya, setelah kita tempelkan semuanya, kita minta salah satu siswa untuk membacakan apa yang menjadi keinginan dari semua siswa di kelas kita. Nah, setelah kita tulis dibaca oleh anak ini, nanti kita tuliskan di sini apa nilai kebaikan yang diinginkan oleh anak-anak. Nah, ini ditulis. Nah, ini mulai dituliskan beberapa Ibu. Yang diinginkan yang berbeda-beda saja yang dituliskan, yang sama tidak perlu dituliskan ulang. Nah, ketika kita berusaha menggabungkan beberapa nilai, ini kita mulai akan mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Contoh, tidak membuang sampah kalimatnya menjadi membuang sampah di tempat sampah. Tidak mengganggu teman, kita ubah kalimatnya dengan berperilaku baik pada teman, ya, bersahabat dengan teman. Seperti itu. Itu nanti setelah beberapa perilaku yang baik tadi sudah muncul, lalu kita kerucutkan, kita beri arahan pada siswa, utamanya ke arah profil belajar Pancasila. Ya, itu nanti akan menjadi keyakinan kelas kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu yang sebenarnya berusaha dipenuhi anak-anak ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau yang tidak tertib. Itu ada 5 ini yang berusaha dipenuhi oleh anak. Kadang-kala anak-anak melakukan sesuatu yang tidak baik itu karena dia ingin bertahan hidup. Contoh, suatu saat ketika dia mau dipukul temannya, dia langsung membalas. Daripada saya dipukul Pak, berarti itu berusaha memenuhi kebutuhannya yang bertahan hidup. Ada pula yang kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini mungkin terjadi pada beberapa siswa kita, yaitu misalnya seorang anak yang terbiasa pendiam, kemudian tidak mau bergaul dengan siapapun atau temannya, sendirian aja. Itu biasanya memiliki kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Kemudian ada juga kebutuhan akan penguasaan, memerintah teman-temannya, kadang-kadang seperti itu. Rasa kesenangan, ya. Kadang-kadang saat belajar dia merasa bosan misalnya ya, terus dia main-main pensil, kayak gitu. Itu rasa kesenangan. Kemudian kebebasan, ya, dia ingin melakukan sesuatu yang enggak biasa dialami. Nah, ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Nah, mulai dari yang penghukum hingga menjadi seorang manajer. Bedanya apa? Ini nanti akan tampak pada contoh ini Bapak Ibu. Kita akan lihat bagaimana seorang guru itu bisa menunjukkan perilaku kapan dia menjadi penghukum. Nah, ini. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira ini posisi bagi apa? Pembuku. Jadi tidak menyelesaikan masalah langsung. Bahkan dia ketika mau menyampaikan sesuatu aja langsung dipotong. Tidak beri kesempatan bagi anak itu untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi. Nah, dan hukumannya itu memang tidak sesuai dengan permasalahannya. Dia terlambat disuruh lari lapangan, tidak ada hubungannya. Kemudian ada juga kalau yang ini dampak buruknya Bapak Ibu, ini akan membuat siswa memiliki identitas gagal. Aku memang seorang yang gagal, ngapain aku harus berhasil? Ini yang dikhawatirkan dari pembuat hukuman ini. Oke. Kemudian ini juga berdampak negatif pada psikologi anak ke depannya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke posisi yang kedua. Selamat pagi, Bu. Ini posisi pembuat siswa merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf. Nah, Bapak Ibu, bedanya apa ya dari yang posisi yang pertama tadi yang menghukum? Ini lebih kemana? Kita mulai dari bahasanya dulu. Tadi yang pertama bahasanya seperti menyentak-nyentak seperti itu. Kalau yang ini sudah mulai melandai, bahasanya sudah mulai ngajak yang berbicara. Nah, yang kedua kira-kira apa Bapak bedanya? Iya, Bapak Ibu gurunya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri dan membuat siswa merasa bersalah gara-gara siswa saya yang kena dampaknya seperti itu. Nah, ini juga menunjukkan pada mengarahkan anak pada menjadi pribadi yang gagal. Kemudian yang ketiga, menjadi teman. Maaf ya, Bu. Maaf. Ya, ini satu titik di awal. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Kalau yang jadi teman ini bahasa yang digunakan adalah bahasa yang seolah dia jadi teman dia. Kadang-kadang ini memang satu tingkat lebih baik daripada yang membuat salah tadi. Ya, ini sudah mulai mengajak anak ke posisi pribadi yang positif, tidak menjadi pribadi yang gagal. Cara berbicaranya pun tidak enak. Tapi khawatirnya anak ini akan berperilaku baik hanya pada guru ini saja, karena dia menganggap teman pada guru ini saja. Ketika guru yang lain, dia tidak menjalankan sesuai seperti nilai-nilai yang sudah ada di dalam kelas. Kemudian yang keempat, ini menjadi pemantau. Ini berkaitan dengan konsekuensi. Nah, ini sudah mulai konsekuensi. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang Ini mulai mengingatkan dengan peraturan-peraturan yang ada di kelasnya. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini Bapak Ibu, ini berkaitan dengan peraturan, diingatkan dengan peraturan yang ada di kelasnya. Nah, ini sudah baik, lebih baik daripada yang dua tadi. Sekarang ini yang manajer. Kamu bagaimana? Selamat pagi, Nat. Nat! Ini yang manajer yang posisi yang paling baik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Ini Bu. memberikan pilihan pada anak. Saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki Nah, masalah ini memberi pilihan keterlambatan lebih ini? susah untuk mengatasi masalahnya. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, Kemudian ada memberikan orang peraturan yang tadi. tidak bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start Nah, alarm harus kapan, benar Naren? spesifik. Setelah pulang Kapan sekolah, dia mulai apa melakukan? sudah saya lakukan? Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi yang posisi yang terakhir itu menunjukkan restitusi. Nah, apa itu restitusi ada di sini, Bapak Ibu? Ada yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita mulai dari menstabilkan identitas dulu. Maksudnya menstabilkan identitas, jangan kita langsung menjudge atau menghukum dia bahwa dia adalah seorang yang bersalah. Kita bisa menggunakan kata-kata memang semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, disinilah kita stabilkan kondisi anak. Ketika anak melakukan kesalahan, pasti dia posisinya gugup, apalagi langsung berhadapan dengan guru. Kemudian setelah stabil identitasnya, kita mulai akan validasi kebutuhannya yang tidak tercapai tadi dari 5 kebutuhan utama tadi. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Kemudian, apakah ada cara yang kamu usulkan untuk mengatasi permasalahan itu? Nah, itu ada di validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan dengan keyakinan kelas. Ini sudah dibuat lebih dahulu,
langkah-langkah seperti yang tadi saya tampilkan itu digunakan untuk mengontrol perilaku siswa supaya kita bisa melakukan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini memang dilakukan secara individu, tidak bisa dilakukan secara klasikal. Karena itu kita perbaikinya anak per anak, atau kemungkinan jika memungkinkan 2 atau 3 anak kelompok kecil. Tapi kalau kita langsung lakukan sekelas, ini kurang efektif karena memang setiap anak memiliki kebahasan masing-masing. Baik Bapak Ibu, ini contoh yang sudah saya lakukan mengenai segitiga restitusi. Ini langkah-langkahnya. Nah ini permasalahannya, ada siswa yang ejek-ejekan. Nah ini mulai kita stabilkan identitas dulu ketika dia melakukan kesalahan. Ini masih posisi stabilkan identitas. Kita kaitkan dengan nilai yang mau dia berdasarkan. Tadi yang diberdasarkan adalah nilai harga dirinya dia. Dia diajak oleh temannya, bahkan melibatkan orang tuanya. Dia merasa harga dirinya yang tidak dihargai oleh temannya. Kemudian kita arahkan untuk memvalidasi kebutuhan atau tindakannya. Kita kaitkan dengan jaminan kelas. Nah ini kita beri usulan pada dia untuk mengatasi masalahnya. Nah ini kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah ada. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya mengenai budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan kelas maupun di sekolah. Mungkin ada pertanyaan atau yang mau disampaikan? Paham semuanya ya? Alhamdulillah. Marilah acara pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.